Jadi materinya tentang gradien. Setelah kita mengenal apa itu persamaan garis lurus di pertemuan sebelumnya, ya persamaan garis lurus itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian kalau digambar di grafik itu seperti apa, gambarnya bagaimana gitu ya, gambar grafik garis lurusnya. Nah kemudian selanjutnya kita akan memahami salah satu bagian dari persamaan garis lurus itu, ya unsur dari persamaan garis lurus yang membuat sebuah persamaan garis itu mempunyai ciri khas tertentu, yaitu kemiringan, atau kita sebut sebagai gradien. Jadi istilah gradien ini diambil dari bahasa Inggris ya. Gradien atau slope ya, nanti mungkin di buku-buku literasi bahasa Inggris mungkin berbeda-beda. Ada yang mengistilahkan sebagai gradien, ada yang mengistilahkan sebagai slope ya. SLOP, slope. Intinya sama, yaitu derajat kemiringan suatu garis. Jadi mau garisnya tegak lurus ataupun dia garisnya mendatar aja ya, datar-datar aja, itu memiliki gradien tertentu. Ya, sekarang misalkan gini, kita balik lagi ke GeoGebra ya, misalkan kita klik dulu sebentar. Misalkan saya punya persamaan Y sama dengan X, ya, dia miringnya seperti itu ya. Atau misalkan saya punya persamaan garis yang mendatar aja, misalkan Y sama dengan 5. Nah, ini garis warna hijau. Nah, Y sama dengan X itu seperti ini, ya. Yang warna hitam, kemudian Y sama dengan 5 itu menjadi seperti ini. Yang warna hijau ini ya, warna hijau. Ini garis yang mendatar. Nah, ini gradiennya berapa? Bisa kita hitung, ya, bisa kita hitung nanti ya, dengan cara-cara tertentu, ya, dengan cara tertentu. Ataupun misalkan saya punya garis lagi X sama dengan minus 5 misalkan, ya, X sama dengan minus 5, gambarnya seperti itu. Jadi setiap garis ini nanti memiliki derajat kemiringan masing-masing. Ya, jadi Y sama dengan X, atau nanti ada lagi Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X misalkan, ya, Y sama dengan 2X dan seterusnya. Ya, kita punya gradien di setiap garisnya. Nah, miringan yang berbeda-beda itu kita sebut sebagai gradien. Nah, di halaman 121 itu diilustrasikan ya, ini ada apa, kendaraan sedang berjalan di suatu medan ya, seperti sebuah tanjakan. Ini ibaratnya kayak kita mencari hal nyatanya ya. Ini matematika ini apa sih hubungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, persamaan garis lurus itu sebenarnya hampir kita temui ya dari apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari. Kalau kalian melihat sebuah bidang miring gitu, nah itu ada kaitannya sebenarnya dengan pelajaran kita hari ini. Ini salah satu contohnya aja ya. Ini salah satu contohnya aja. Ini ada motor jalan. Nah, jalannya ini dia memiliki kemiringan tertentu. Ya, jalannya ini jalur yang ini yang dilewati, itu dia punya kemiringan tertentu. Nah, kemiringannya kita ambil dari mana atau gradiennya itu kita cari dari mana? Nah, gradien itu singkatnya adalah ini perbandingan antara unsur vertikal dan unsur horizontal dari sebuah garis tersebut. Oke, jadi kalau di bawah itu nanti ada rumusnya ya. Gradien atau kemiringan garis AB itu adalah diambil dari perubahan nilai garis perubahan nilai dari Y dari garis AB dan perubahan nilai X dari garis AB juga. Sekarang kita lihat apa itu garis AB di gambar ini. Kita lihat garis AB. Garis AB berarti dari sini ke sini aja ya. Ruas garis AB. Nah, apa unsur horizontal ya atau perubahan sumbu X dan perubahan sumbu Y yang terjadi dari garis AB ini? Nah, perubahan Y itu adalah yang vertikal. Ini perubahan Y ya. Perubahan Y-nya. Nah, dari bawah ke atas ini 5 meter, tingginya 5 meter. Kemudian jarak dari A ke E ini sama dengan 15 meter. Kalau nanti kalian belajar segitiga siku-siku ya, jadi segitiga garis yang miring ini, garis AB itu dibentuk dari segitiga siku-siku. Nah,
gradiennya atau kemiringan dari garis AB ini itu adalah perbandingan dari 5 dan 15 ya, atau 5 per 15. 5-nya itu adalah unsur vertikal. Ya, 5-nya ini adalah unsur vertikal di sini. Ya, unsur vertikalnya. Kemudian 15 ini adalah unsur dari horizontalnya. Ini 5, kemudian yang ini 15. Sampai sini dulu bisa dipahami? Ini secara umum ya. secara visual. Nanti kita akan melihat gradien itu secara persamaan dan secara secara grafik. Secara grafik itu gimana cara mencarinya. Nah, jalannya ini kan nggak cuma dari A sampai B ya, tapi diterusin sampai dari B ke C. Ya. Nah, dari B ke C ini masih sama ya, yaitu perubahannya dari B ke C, B ke F ini adalah 15, F ke C-nya itu sama dengan 5 meter juga. Sehingga ini kalau kalian lihat di buku kalian, gradien AB dengan gradien BC itu besarnya sama ya, sama-sama 1/3. Ini sama ya. Nah, berbeda dengan nanti garis atau ini jalannya yang dilewati mulai dari mobil ini, dari mobil ke sini ya, dari C ke D itu gradiennya sudah beda atau kemiringannya udah berbeda lagi. Jadi agak sedikit turun kemiringannya. Kenapa turun? Karena lihat angkanya sudah berbeda di sini. Perubahan Y-nya itu 4 ya, di sini 4 meter, kemudian perubahan X-nya atau horizontalnya itu sama dengan 18 meter. Sehingga gradiennya itu sama dengan 4/18. Dari C ke D itu 4/18 atau sama dengan 2/9. Oke, jadi itu awal mulanya gradien ya. Jadi intinya dari gradien itu adalah perubahan nilai Y dan perubahan nilai X, atau perbandingan antara perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Nah, nanti di buku-buku lain juga disebutkannya seperti ini, delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Nah, kemudian kita akan mengaplikasikan gradien ini pada koordinat kartesius. Ini ada di halaman berikutnya. Ya, di halaman berikutnya, di halaman 122. Ya. Ada di halaman 122. Halaman 122 di gambar yang atas itu ada gambar contoh ya. Saya hapus dulu biar bisa pahami gambarnya. Ada gambar garis K. Nah, sebelumnya saya mau coba luruskan terlebih dahulu ya, sebelum saya membahas gradien ini lebih lanjut di koordinat kartesius. Ya, jadi koordinat kartesius ini gambarnya seperti ini. Kadang ada kotak-kotak kecilnya, kadang gambar biasa aja, nggak ada kotak-kotak kecilnya. Ini kotak-kotak kecil ini membantu untuk melihat koordinat aja. Nah, sekarang kita lihat garis K ini. Sekarang kita lihat garis K. Garis K itu adalah ini garis yang warna biru nih, ya, garis K. Oke. Jadi ada dua cara nanti ya, ada beberapa cara ya. Khususnya ada 2 lah. Untuk memberikan nama dari sebuah garis. Yang pertama, memberikan nama dari sebuah garis itu bisa aja kasih huruf kecil aja di dekat garisnya. Ya, ini namanya garis K. Jadi kalau ada garis kemudian ada huruf kecil di dekatnya, itu artinya nama dari garis tersebut. Ya. Ini yang pertama. Jadi ini garis K. Kemudian bagaimana cara menamakan garis ini? Cara yang kedua itu adalah memberikan nama garisnya itu dengan cara menyebutkan 2 huruf dari titiknya. Contohnya, ini kan ada titik A. Ya. Garis K itu melewati titik A, kemudian melewati titik O ini, ya. O itu titik pusat koordinat 0,0, kemudian titik B. Jadi ini bisa aja disebut sebagai garis OA, ya. Saya disebut garis OA, ya. Kemudian bisa aja disebut lagi garis OB, ya, garis OB.
Biasanya dikasih ini ya, dikasih apa? Seperti ini di atasnya. Area luas garis ya. Nah, itu pertama cara memberikan nama dari satu garis. Baru kita mencari gradien dari garis K ini. Gimana caranya kita menghitung besar gradien dari garis K ini? Sebelum kita hitung, jadi gini. Di buku kalian itu dijelaskan mencari gradien OA dan OB ya. OA dan OB. Nah, saya coba persingkat aja penjelasannya. Jadi selama garis itu ya, garis OA dan garis OB ini berada di dalam satu garis, maka gradiennya pasti akan sama ya. Kalau kita cek pasti gradiennya akan sama. Nah, bagaimana cara menghitung gradien garis K? Kita bisa menghitung gradien itu dari dua titik, minimal dua titik ya. Dua titik yang diketahui yang dilewati oleh garis tersebut. Misal gini, kita pakai garis OA. Ya, karena di buku kan kasih contohnya OA. Jadi kalau kita mencari gradien garis OA itu sama aja kita mencari gradien garis K. Ya. Kalau kita mencari gradien garis OA itu sama saja kita mencari gradien garis K. Atau kita mencari gradien garis OB itu sama aja kita mencari gradien garis K juga. Sehingga nanti di kesimpulan adalah gradien garis OA itu sama dengan gradien garis K atau sama dengan gradien OB. Oke. Ini contohnya, garis K misalkan saya ambil pakai titik yang terjauh, yaitu titik A dan titik B. Saya pakai titik A dan titik B. Kita bisa mulai dari titik A atau kita bisa mulai dari titik B, terserah. Ya, mau dari titik A dulu boleh ataupun mau dari titik B itu juga boleh. Tapi lihat ada notes di bawah itu. Jadi kalau misalkan perubahan nilai X, kalau dia bergerak ke kanan itu positif, kalau ke kiri dia itu negatif. Sedangkan kalau perubahan nilai Y, kalau dia ke atas itu berarti positif, kalau dia ke bawah itu berarti negatif. Sekarang ini, kalau misalkan dari B ke A, ya dari B ke A itu kan kita buat segitiganya seperti ini ya. Dari B ke A, jangan pakai stabilo. Kalau kita pakai ini ya, dari B ke A, kan kita ambil garisnya ini. Ya. Sekarang kita lihat perubahannya. Misalkan mulai dari B dulu ya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Perubahan X-nya berapa? Perubahan X-nya berapa? Kita cek perubahan X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata dari kiri ke kanan ya atau arahnya ke kanan ya, berarti positif. Ini 10. 10 kotak lah, 10 kotak. Berarti perubahan X-nya itu adalah 10. Kemudian dari sini, tadi kan kita berhenti di sini. Sekarang kita mulai dari bawah ke atas, yaitu perubahan Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Nah, berarti gradien K itu, kan tadi kan gradien itu sama dengan delta Y per delta X kan. Delta Y itu sama dengan 8, kemudian delta X-nya tadi sama dengan 10. Berarti 8 per 10. Kalau kita sederhanakan itu menjadi 4 per 5. Ya, 8 per 10 itu sama dengan 4 per 5. Gimana kalau mulai dari A, Pak? Dari sini nih, dari titik yang ada di atas. Caranya sama ya. Caranya sama. Kita mulai dari atas ke bawah. Kemudian dari sini, dari titik ini, yang sejajar dengan min 5, min 4. Dari kanan ke kiri berarti ya. Bergeraknya seperti itu. Sehingga kalau kita mencari gradien mulai dari A, itu ini arahnya ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kita dapatnya minus 8 ya. Perubahannya ke bawah itu berarti minus 8. Kemudian dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per min 10. Nah ini kan sama. Min 8 per min 10 itu sama dengan 8 per 10 ya. Sama dengan itu.
sama dengan 4/5. Sehingga dari arah manapun kita bisa mencari gradien, ya, mau dari B ke A ataupun dari A ke B, dan hasilnya sama. Itu untuk gradien garis K, sama dengan 4/5. Nah, di buku kalian itu ada contoh untuk mencari gradien OA dan OB. Di mana untuk mencari gradien OA dan OB, ya, untuk mencari gradien OA dan OB berarti kan dia pakainya titik O dan titik A. Pertama untuk OA ya. Di situ udah ada coret-coretannya. Nah, dari O ke A, lihat perubahannya. Perubahannya ternyata dari bawah ke atas ini sama dengan 4. Dari kiri ke kanan ya, positif berarti X-nya ini 5. Berarti sama dengan 4/5. Ya, ingat, delta Y per delta X, 4/5. Kemudian untuk mencari OB, dia berarti pakai titik O dan titik B. Ya, dia mulai dari sini. Mulai dari sini, kemudian ke sini. Jadi mulai dari sini ke kiri dulu, -5, kemudian ke bawah -4. Delta Y-nya berarti -4 per -5. -4 per -5 itu sama dengan 4/5 juga. Ya, sehingga gradien garis OA sama dengan gradien garis OB, atau sama dengan gradien garis K. Nah, gimana kalau kita pakai rumus? Kalau kita pakai rumus, nah ini rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini di halaman 124 ya. Di halaman 124 itu ada rumus. Intinya sih sama kita tadi ya. Rumusnya itu M. M itu melambangkan gradien ya. Jadi nanti M itu melambangkan gradien. Rumusnya ini. Ini yang mempopulerkan namanya René Descartes, René Descartes ya. René Descartes. Ini yang mengemukakan di diagram Cartesius kalau kita mau cari gradien ya caranya begini paling gampang. Kalau misalkan diketahui dua titik yang melewati garis tersebut. Nah, kita ke contoh soal ya di halaman 125. Kita ke contoh soal di halaman 125. Oke. Jadi kalau cara yang pertama tadi ya, kalau misalkan kita udah dikasih gambarnya seperti ini, untuk mencari gradiennya kita bisa menggunakan metode tadi ya, kita hitung satu-satu. Ya, misalkan gambar ini kita buat segitiganya, mau segitiganya ke sini boleh atau segitiganya dari sini ke sini juga boleh, sama aja. Tinggal nanti delta Y per delta X-nya menentukan yang mana. Oke, ini cara pertama ya. Kita belum pakai rumus. Nanti rumusnya penjelasannya ada di sini. Nanti saya coba jelaskan lagi. Kalau misalkan ada gambar grafik seperti ini, ya, kita coba pakai dari P ke Q ya. Dari P ke Q kita mulainya dari delta Y-nya dulu deh. Delta Y-nya, oh ternyata dia ke bawah. Kalau kita Y-nya dulu ya, 1. Ya. Bawah. Ya, ke bawah, kemudian nah, seperti itu. -3,6. Nah, sekarang kita lihat dari delta Y-nya dulu ada berapa? Delta Y-nya dia ke bawah ya, ke bawah berarti minus -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Berarti delta Y-nya sama dengan -10 ya kan per delta X atau perubahan X. -10 berarti delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ke kanan berarti positif, berarti di sini per 8. Ya, karena delta X-nya sama dengan 8.
delta Y per delta X, min 10 per 8. Min 10 per 8 disederhanakan menjadi min 1 2 per 8 atau min 1 1 per 4 ya. Sama coba. Disederhanakan jadi seperti itu. Min 1 2 per 8 atau sama dengan min 1 1 per 4. Oke. Jadi gradiennya itu min 1 1 per 4 kalau kita pakai gambar seperti ini ya, metode gambar. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus ini ya, MPQ, M itu gradien, PQ itu adalah ruas garis PQ. Kita bisa pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sebenarnya rumusnya ini bisa kita balik, bisa aja menjadi ini ya tadi ya, Y1 min Y2 per X1 min X2, ini sama aja ya. Sama aja. Cuma yang lebih populer itu adalah rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sekarang apa itu Y2, apa itu Y1, apa itu X2, dan apa itu X1. Kita lihat di sini ada dua titik, ya, yaitu titik P dan titik Q. Kalau ada titik P-nya sama dengan min 3,6, ya berarti ini kita anggap aja misalkan ya, ini X1-nya sama dengan min 3, kemudian Y1-nya sama dengan 6. Jadi min 3,6 ini kan ini ada unsur X sama unsur Y ya. X-nya sama dengan min 3, kemudian X-nya sama dengan 6. Di contoh ini dimisalkan X1-nya sama dengan min 3 dan Y1-nya sama dengan 6. Kemudian Q-nya, karena ada titik yang kedua, ya, Q ini sebagai titik yang kedua, maka ini menjadi X2 dan Y2. X2-nya sama dengan 5, kemudian Y2-nya sama dengan min 4. Setelah kita dapat X1, X2, Y1, dan Y2, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tinggal masukin aja semua bilangan yang diketahui tadi. Misalkan Y2 min Y1, berarti Y2-nya itu adalah min 4, ya, min 4 dikurangi 6, ini 6, dibagi X2 min X1. X2-nya tadi 5, kurangi 3. Kurangi minus 3, sorry, ada dalam kurungnya. Karena apa? Karena nanti minus ketemu minus itu akan jadi positif. Yang 5 dikurangi minus 3 itu menjadi 5 tambah 3. Min 10 per 8 atau sama dengan min 1 1 per 4. Ini kalau kita balik rumusnya menjadi Y1 min Y2 itu hasilnya sama. Karena nanti di bawah ini, oleh karena itu pilih salah satu cara saja. Yang menurut kalian gampang mana? Oke, sampai sini dulu jelas untuk gradien. Mau ditanyakan silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Gradien itu sebenarnya yang dicari itu apa, Pak? Gradien itu nanti hasil akhirnya berupa bilangan. Nah, bilangan ini yang kemudian menunjukkan kemiringan sebuah garis. Jadi si garis ini, garis apa nih? Ini garis yang warna biru ini, ya, garis PQ lah, kita sebut sebagai garis PQ ini. Ini garis yang warna biru ini. Ini miringnya sama dengan min 1/4. Gradiennya atau kemiringannya, atau kita sebut sebagai derajat kemiringannya, itu adalah min 1/4. Oke, misalkan nih, ini ilustrasi di GeoGebra-nya ya. Ini min 3,6, 5, min 4. Coba kita gambar. Min 3, berapa tadi? 6 ya. Min 3,6 itu titiknya ada di sini. Min 3,6 ada di sini. Ini min 3,6. Kemudian ada lagi titiknya, yaitu di satu lagi 5, min 4. 5, min 4 itu ada di mana coba? 5, min 4 ada di sini ya. Jadi kalau kita gambar, nah, ini kan ada dua titik ya. Ini titiknya AB, kita ganti aja jadi PQ ya.
sama ya. Ini P, yang namanya adalah Q. Sama ya kayak gitu ya. Nah, ini min 4. Ini enggak. Min 3,6. Oh, ini ke kurang geser. Min 3,6, 5, min 4. 5,4 benar. Ini min 3,6 ada di sini. Ya, min 3,6. Nah, ini kalau kita gambar garisnya, garis lines ya. Segmen ya. Di P ke Q. Ya. Nah, ini garis dengan gradien min 1/1/4 ya. Ada nggak garis lain yang gradiennya min 1/1/4 tapi dia nggak ngelewatin PQ? Bisa aja gradiennya sama. Ya, ini sebenarnya pembahasan selanjutnya ya, tapi ini saya mau coba biar kita paham apa itu gradien. Jadi gradien itu adalah derajat kemiringan. Kan nanti bisa aja ada garis yang kemiringannya sama tapi misalkan ngelewatinnya di sini gitu ya. Seperti itu. Contoh, min 1/1/4 itu kalau dijadiin desimal itu jadi apa? 1,25 ya, 1,25 ya. Misalkan Y sama dengan min 1,25 X. Nah, itu sama. Coba tambahin berapa ya? Tambah 10 lah. Jangan 10. Min 5. Oke. Nah, ini contoh ya, min 1,25. Tadi kan min 1/1/4 itu sama dengan min 1,25 ya. Sekarang kita lihat apa sih maksudnya dari gradien. Ternyata ada garis lain yang gradiennya itu sama. Ya, ada gradien lain yang garisnya gambarnya miringnya sama ya. Miringnya sama tapi dia beda sama garis yang ada di sini. Yang tadi ya. Yang PQ ini. Nah, itu maksud dari gradien. Gradien itu adalah derajat kemiringan. Ini garisnya itu miringnya mana sih? Apakah miringnya kiri atas ke kanan bawah, atau nanti ada lagi garis yang miringnya dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini gitu. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Ya. Nah, untuk menggambarkan kemiringan itu kita menggunakan gradien atau derajat kemiringan. Itu ya. Itu maksud dari gradien. Jadi kemiringannya. Nah, kemiringannya itu kita nyatakan dengan sebuah nilai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sebelum saya lanjut. Ada yang masih bingung, silakan. Kalau bisa dipahami ya. Jadi kalau ada yang bingung atau mau bertanya, silakan bertanya aja. Nah, ini contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua di halaman yang sama, masih halaman 124. 125, sorry. Halaman 125. Nah, ini adalah contoh variasi soal. Ya, contoh variasi soal. Mungkin ini saya coba flashback sedikit ya ke relasi fungsi kemarin. Jadi kalau difungsikan dulu ada fx itu sama dengan 2x plus 3 misalkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita disuruh cari nilai fx, kalau x-nya diketahui misalkan x-nya sama dengan 2, berapakah nilai f2? Itu kan kita tinggal mengisi 2, ini ya 2x ini,
Atau jangan 2 deh, X-nya sama dengan 5 misalkan. Berapakah nilai fx kalau x-nya sama dengan 5? Berarti kan kita tinggal ganti si x-nya ini jadi 5 kan. Berarti f5. F5 berarti 2 dikali 5 tambah 3 gitu kan. Sama dengan 10 tambah 3. Sama dengan 13. Nah, tapi ada soal variasi di fx ini. Diketahui ini dulu ditanya yang ini gitu. Ditanya misalkan ini fx sama dengan 2x plus 3. Jika fn itu sama dengan 25, maka berapa n? Berapakah nilai n? Nah, ini kan kayak soal kebalikan ya. Jadi diketahui hasilnya dulu, baru ditanya variabel yang harus diinput berapa. Ini contoh soal ya, contoh soal variasi. Begitupun nanti di aljabar, di gradien itu ada soal-soal seperti ini atau masalah-masalah yang hasil akhirnya itu udah diketahui atau gradiennya udah diketahui. Nah, kita disuruh balik lagi nyari ini titiknya yang benar berapa ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi diketahui titik A ini adalah min 7,2n. Kemudian B-nya itu adalah min 3n,6. Ini koordinat ya. Tapi koordinatnya min 7, ini kan harusnya Y berupa bilangan lagi. Kita belum tahu ini berapa. Kemudian ini kan harusnya X. Harusnya berupa bilangan juga. Kita nggak dikasih tahu berapa ini X-nya. Ini dalam bentuk variabel. Nah, ini yang ditanya. Tentukan N jika gradien AB itu sama dengan 2. Nah, yang diketahui gradiennya. Kalau di rumus tadi, di rumus tadi itu rumusnya sama dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Ini kan gradiennya nih M-nya ya. Jadi ini si M udah diketahui ya. Gradiennya sudah diketahui, tapi ada salah satu yang belum diketahui, yaitu entah Y2-nya atau X2-nya atau Y1-nya atau X1-nya itu belum diketahui. Nah, sekarang kita lihat gimana cara menyelesaikan soal ini. Ini sebenarnya udah ada jawaban ya. Kita bisa pakai rumus M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Bisa juga pakai Y2 min Y1. Ini sama aja. Tinggal kita mendefinisikan yang mana jadi X1, yang mana jadi Y1, kemudian yang mana jadi X2, dan yang mana jadi Y2. Oke. Setelah kita definisikan ini, X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2-nya, baru kita input ke dalam rumusnya. Dengan memasukkan semua yang sudah diketahui. Gradien AB tadi diketahui sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan dia pakai rumusnya Y1 min Y2. Berarti Y1 dikurangi Y2 atau 2N dikurangi 6. Ya, 2N dikurangi 6. Nah, 2N dikurangi 6 ini. Kemudian dibagi. Kalau tadi dia mulai dari Y1, berarti bawahnya X1 ya. Y1 kurang 2 berarti per X1 dikurangi X2. X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan min 3N. Sehingga ini menjadi min 7 dikurangi minus 3N. Min 7 dikurangi minus 3N. Kemudian sampai sini, ya, sampai sini. Ini karena minus ketemu minus. Ya, karena minus ketemu minus, ini menjadi plus atau positif. Min 7 tambah 3N. Ini yang atas tetap nggak ada yang berubah. Ini juga 2 nggak berubah. Nah, setelah ini baru dilakukan proses aljabar sederhana ya, aljabar linier. Ini kemudian kita kalikan silang ke sini. Sebenarnya kali silang itu, ini saya coba meluruskan aja ya. Kali silang itu adalah istilah yang memudahkan aja. Mungkin kalian sudah sering mendengar kali silang, cuma sebenarnya apa sih proses kali silang itu? Ya, jadi ini waktu kelas 7 sebenarnya saya udah pernah jelaskan juga tentang aljabar. Jadi kali silang itu nggak ada dalam istilah matematika ya. Tapi kadang-kadang kita menjelaskan dengan cara yang mudah. Sebenarnya yang terjadi itu adalah kita mau mengeliminasi si min 7N plus 3N yang ada di bawah ini. Caranya gimana? Jadi kalau kita mau mengeliminasi pembagian yang ada di bawah, itu harus kita kalikan dengan hal yang sama, min 7 plus 3N.
Sehingga nanti akan membagi seperti ini. Tapi kan kalau kita kalikan dengan min 7 plus 3N, ini nggak setara sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga yang sebelah kanan itu harus dikalikan dengan min 7 plus 3N juga. Kalau sebelah kiri dan kanan dikalikan dengan min 7 plus 3N dalam kurung ya, dalam kurung min 7 plus 3N dengan hal yang sama, maka ini menjadi hal yang setara. Lalu ini bisa kita coret. Kalau udah dicoret, yang di bawah udah hilang, min 7 plus 3N-nya pindah ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Ya, itu yang namanya proses kali silang. Jadi ya gampangnya sih jelasinnya gitu ya. Gampangnya jelasinnya gitu. Ini gimana? Set. Kali silang aja ke atas gitu ya. Kali silang ke sebelah dua. Sebenarnya prosesnya tadi ya, mengeliminasi si min 7 plus 3N. Nah, setelah kita mendapat persamaan linear yang seperti ini, ya, kita selesaikan dengan aljabar linear satu variabel, karena ini tinggal mencari 2N aja. Tinggal mencari N aja ya, mencari variabel N aja. Nah, ini dikasih panah ke sini, artinya melanjutkan. Nah, ini 2 dikali min 7, kemudian 2 dikali plus 3N. 2 dikali min 7, 2 dikali plus 3N. 2 dikali min 7 itu sama dengan min 14. Ini. Kemudian 2 dikali 3N, ini sama dengan 6N. Sini kita lanjut. Nah, dari sini kemudian kita mau eliminasi si 2N ya. Kita mau eliminasi si 2N. Supaya di sebelah kanan itu nggak ada 2N. Kalau mau eliminasi 2N berarti harus kita kurangin dengan 2N. Nah, sebelah kanan dikurangi dengan 2N, berarti sebelah kiri juga harus dikurangi dengan 2N. Jadi 6N dikurangi 2N. Ini dicoret, coret habis. Nah, cara menjelaskannya biasanya itu pindah ruas. Ini pindah ruas aja ke sini, positif jadi negatif. 14 juga pindah ruas ke sini. Sama dengan minus, pindah ke kanan jadi positif 14. Kalau nanti kalian belajar dari buku-buku berliterasi bahasa Inggris, itu pindah ruas itu tidak ada. Tapi ada istilah namanya cancellation atau elimination. Proses di mana ini harus dihilangkan, 2N ini harus dihilangkan dan dia ke ruas yang sebelah sini. Jadi minus 2. Oke, ini kemudian kita kurangi 6N dikurangi 2N itu menjadi 4N. Min 6 ditambah 14 itu sama dengan 14 dikurangi 6. 14 dikurangi 6 itu sama dengan 8. Kemudian 4N sama dengan 8. Ini semuanya dibagi dengan 4. Karena 4 sama 8 FPB-nya 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, jadi 1N. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga kita dapat di jawaban terakhirnya adalah N sama dengan 2. Jadi nilai N itu sama dengan 2. Oke, sampai sini dulu jelas. Contoh soalnya. Nah, nanti tugasnya ini masih sama ya, karena masih banyak yang belum mengumpulkan. Kalau ada yang sudah mengumpulkan dan pengen diperbaiki, silakan diperbaiki ya. Di Google Classroom itu sudah saya taruh assignment-nya untuk kalian mengumpulkan 8 di sini ya. Nah, ini ada 4 orang yang sudah mengumpulkan, yaitu Aldi, Destianti Kalista, kemudian Fahira Zino, dan Salma. Sisanya yang belum silakan dikumpulkan di sini nanti. Bagi yang belum join, kodenya ada di mana? Ada di Elabs ya. Ada di Elabs. Kode classroom-nya ada di Elabs, silakan nanti dilihat aja di situ.
kelas 8, kelas 8, matematika kelas 8. Di sini ya, sama garis lurus. Ini kode classroom-nya ada di sini. Silakan bagi yang belum join dulu. Nah, di minggu lalu juga saya udah selipkan video ya. Kalian bisa belajar sendiri. Ada video di situ, penjelasan tentang gradien. Ada 2 video ya. Silakan yang mau ke toilet. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Sudah jam 8.05. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mau izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.